Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas EAS untuk mata kuliah asimilasi data yang sudah saya kerjakan dengan judul Perbandingan Metode Kalman Filter, Extended Kalman Filter, Ensemble Kalman Filter, dan Unscanted Kalman Filter untuk estimasi jumlah pengangguran. Ini adalah bab yang akan dibahas pada presentasi ini. Sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Pengangguran adalah masalah sosial dan ekonomi yang sangat parah, timbul akibat perbedaan antara jumlah lowongan kerja dan jumlah tenaga kerja. Kadang-kadang juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Penduduk yang menganggur dapat didefinisikan sebagai bagian dari warga negara yang mampu dan berkeinginan untuk bekerja. Namun, karena jumlah kesempatan kerja yang tidak mencukupi, maka mereka kehilangan pekerjaan. Jumlah pengangguran pada suatu daerah itu penting untuk diketahui karena dapat dijadikan acuan bagi pemerintah ketika membuat kebijakan dalam upaya menyediakan lowongan pekerjaan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, pada paper ini akan dilakukan estimasi jumlah pengangguran menggunakan model matematika pengangguran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Munoli dan Gani dalam papernya yang berjudul Optimal Control Analysis of a Mathematical Model for Unemployment. Estimasi dilakukan dengan menggunakan metode Kalman filter dan beberapa modifikasinya, yaitu ada extended, ensemble, dan juga unscanted. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan hasil estimasi dari masing-masing metode untuk mengetahui performa terbaik. Model matematika pengangguran. Jadi, Munoli dan Gani pada tahun 2015 telah menyajikan model yang mencoba meniru lingkungan pengangguran. Model yang dibangun terdiri dari 3 variabel state, yaitu orang yang menganggur disimbolkan dengan variabel U, orang yang bekerja disimbolkan dengan E, dan lowongan pekerjaan disimbolkan dengan V, sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Jadi ada 3 bersamaan, yaitu DUDT, DEDT, dan DVDT. Di mana keterangannya sebagai berikut. Kemudian, Kalman filter dan modifikasinya. Kalman filter adalah linear quadratic estimator optimal yang meminimalkan mean square error antara nilai estimasi dengan nilai real atau data pengukuran. Metode Kalman filter sendiri telah diperkenalkan pertama kali oleh R.E. Kalman pada tahun 1960. Merupakan sebuah algoritma pengolahan data yang optimal. Kalman filter merupakan suatu estimator sistem dinamik linier yang mampu mengestimasi variabel keadaan dinamis dari sistem dengan 2 tahapan, yaitu ada tahap prediksi dan tahap koreksi. Tahap prediksi atau time update merupakan tahap estimasi dari sistem model dinamik. Sedangkan tahap koreksi atau measurement update merupakan tahap estimasi dari model pengukuran. Kemudian akan dijelaskan algoritma Kalman filter dan juga beberapa modifikasinya. Yang pertama, Kalman filter. Jadi Kalman filter adalah suatu metode estimasi yang dapat diterapkan untuk model sistem dinamik stokastik linier. Jadi diberikan sistem dinamik stokastik linier sebagai berikut, di mana model yang digunakan harus diubah ke dalam bentuk diskrit. Kemudian diberikan juga pengukuran linier, ZK sama dengan HXK plus VK. Di sini WK merupakan noise system, di mana dia berdistribusi normal dengan mean 0 dan kovarian KK.
Sedangkan VK merupakan noise dari pengukuran, di sini berdistribusi normal dengan mean 0 dan kovarian RK. Maka estimasi XK plus 1 berdasarkan data pengukuran ZK dengan menggunakan Kalman filter dapat dilakukan dengan mengikuti algoritma berikut. Jadi tahap yang pertama itu inisialisasi. Jadi kita menentukan nilai awal untuk estimasi, yaitu X0 hat sama dengan X0. Di mana di sini X0 dia berdistribusi normal dengan mean X bar dan kovariansi awal P0. Kemudian tahap selanjutnya merupakan prediksi. Jadi di sini kita pertama menghitung estimasinya, yaitu XK plus 1 min hat. Itu kita peroleh dari modelnya atau sistem real. Kemudian kita juga menghitung kovariansi error, PK plus 1 min. Setelah itu kita masuk ke tahap koreksi. Di sini pertama kita menghitung Kalman gain. Kemudian kita menghitung estimasinya, yaitu XK plus 1 hat, itu adalah nilai estimasi pada tahap prediksi ditambah dengan Kalman gain dikalikan dengan nilai pengukurannya dikurangi dengan H dikalikan dengan estimasi pada tahap prediksi. Kemudian kita menghitung kovariansi error, yaitu PK plus 1. Kemudian tahap 2 dan tahap 3 ini kita lakukan secara berulang sampai dengan nilai iterasi yang ditentukan. Selanjutnya, extended Kalman filter. Salah satu modifikasi Kalman filter adalah extended Kalman filter. Metode ini dapat digunakan untuk estimasi sistem dinamik stokastik nonlinear. Jadi apabila diberikan sistem dinamik stokastik nonlinear sebagai berikut, dan juga pengukuran linear, di sini WK merupakan noise system dan VK merupakan noise pengukuran. Maka estimasinya bisa dicari dari yang pertama tahap inisialisasi, sama seperti Kalman filter sebelumnya, jadi kita menentukan nilai awal untuk estimasinya. Kemudian untuk tahap prediksi, pertama kita menghitung estimasinya, yaitu XK plus 1 minus hat, dan kovariansi error. Di sini terdapat perbedaan antara extended dengan Kalman filter, yaitu di matriks A-nya. Di sini untuk extended Kalman filter, matriks A merupakan matriks Jacobian dari model nonlinearnya. Jadi di sini A-nya adalah del F, del X-nya dari model nonlinear yang diberikan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap koreksi. Di sini kita mencari Kalman gain, kemudian menghitung estimasi, dan juga kovariansi error. Selanjutnya kita masuk ke ensemble Kalman filter. Jadi untuk sistem dinamik stokastik nonlinear, selain kita menggunakan extended tadi, kita juga dapat menggunakan ensemble Kalman filter. ENKF sendiri diusulkan oleh Evenson pada tahun 1994. Pada ENKF, kita membangkitkan sejumlah ensemble skalar atau vektor untuk estimasi awal dan untuk memperkirakan kovariansi error pada tahap koreksi. Noise system dan noise pengukuran masing-masing, yaitu WK dan VK, juga dihasilkan dengan membangkitkan ensemble. Sehingga estimasi XK plus 1 untuk sistem 3 berdasarkan data pengukuran ZK pada persamaan 4 dengan menggunakan ENKF dapat dilakukan dengan mengikuti algoritma berikut. Tahap pertama, inisialisasi. Jadi pertama kita membangkitkan sejumlah ensemble sesuai dengan estimasi awal. Sehingga di sini kita nanti mendapatkan X0, I sama dengan X0 plus WI. Kemudian I-nya dia berjalan sejumlah ensemble yang kita bangkitkan tadi. Setelah kita membangkitkan X0I ini, maka selanjutnya kita menghitung
nilai rata-rata dari ensemble, yang nantinya akan dijadikan sebagai nilai awal untuk estimasi, yaitu X0 hat. Di sini X0, I-nya dia berdistribusi normal dengan mean X0 dan juga kovariansi awal P0. Tahap selanjutnya yaitu prediksi. Pertama kita mendapatkan estimasi, jadi di sini kita membangkitkan ensemble lagi, di mana WK, I dia berdistribusi normal dengan mean 0 dan kovariansi KK. Kemudian kita menghitung nilai rata-rata estimasinya, yaitu 1/n sigma dari XK plus 1, I minus hat ini tadi. Dan kita juga menghitung kovariansi error dengan rumusan sebagai berikut. Untuk tahap koreksi, maka kita membangkitkan lagi sejumlah n ensemble untuk data pengukurannya. Di mana di sini noise-nya dia berdistribusi normal dengan mean 0 dan kovariansi RK. Selanjutnya kita menghitung Kalman gain-nya, kemudian menghitung estimasinya, di mana nilai rata-rata estimasinya kita peroleh dari rata-rata yang ini, XK plus 1, I hat, dengan rumusan sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita menghitung kovariansi error-nya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu unscanted Kalman filter. Metode estimasi lain yang dapat diterapkan pada sistem nonlinear adalah unscanted Kalman filter. Metode ini mengestimasi model sistem nonlinear dengan transformasi unscanted, di mana transformasi unscanted adalah metode untuk menghitung statistik variabel acak yang mengalami transformasi nonlinear. Sebagai contoh, apabila kita diberikan PDF discrete, yaitu Y sama dengan F, X kappa, kappa, dengan variabel acak X dari model nonlinear dengan dimensi L, di mana memiliki mean X hat dan kovarian PX. Maka di sini fungsi akan didekati dengan transformasi unscanted, yaitu Y kappa sama dengan F, X kappa, kappa. Kemudian mean dan kovarian digunakan untuk menentukan penyebaran sejumlah 2L plus 1 titik sigma di sekitar X hat. Maka titik sigma dalam bentuk vektor sigma xi dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi titik sigma x0 itu adalah x hat, kemudian titik sigma xi untuk I-nya 1 sampai L kita gunakan rumus yang ini, sedangkan untuk indeks L plus 1 sampai dengan 2L kita gunakan yang x hat minus ini. Dengan lambdanya di sini adalah alfa kuadrat dikalikan dengan n plus kappa min L. Sebagai contoh, apabila kita diberikan variabel state sebagai berikut, jadi dimensinya L, maka titik sigma untuk persamaan 5 ini tadi dapat dinyatakan dalam bentuk matriks berikut. Jadi dari variabel state ini kita bisa membentuk titik sigmanya sebagai berikut. Kemudian karena YK sama dengan FXK, maka penyebaran sigma dalam bentuk vektor adalah YI sama dengan F dari sigma XI. Di mana di sini I-nya dia indeksnya berjalan dari 0 sampai dengan 2L. Maka apabila kita nyatakan dalam bentuk vektor, titik sigma untuk YI bisa dituliskan sebagai berikut. Kemudian untuk unscanted kita juga menentukan bobot mean dan kovariansinya, di mana bisa dilihat pada persamaan 6. Jadi bobot mean awal itu adalah lambda dibagi L per lambda, kemudian bobot kovariansi awal itu adalah lambda dibagi L plus lambda plus 1 min alfa kuadrat plus beta. Sedangkan bobot mean dan kovariansi untuk indeks ke I, di mana I-nya berjalan 1 sampai dengan 2L itu bisa dicari dari 1 dibagi 2 dikali L plus lambda.
Dengan menggunakan titik sigma pada persamaan 5 diperoleh bobot mean dan kovarian dari persamaan 6 sebagai berikut. Jadi kita bisa tuliskan dengan persamaan ini. Atau sebagai berikut. Karena tadi dia untuk indeks ke 0 dan juga indeks 1 sampai dengan 2L dia memiliki rumusan yang berbeda, maka untuk mempermudah bisa ditulis ini untuk indeks ke 0 ditambah dengan indeks yang 1 sampai 2L. Adapun untuk menghitung kovarian digunakan persamaan sebagai berikut. Jadi kovariansi PY-nya bisa dihitung dari rumus ini. Atau karena tadi dia indeks 0-nya berbeda, maka bisa ditulis sebagai berikut. Ini untuk indeks yang 0, ini untuk indeks yang 1 sampai 2L. Estimasi dan kovariansi error pada persamaan unscanted Kalman filter diperoleh dengan menggunakan transformasi unscanted, di mana algoritma untuk unscanted adalah sebagai berikut. Jadi pertama kita lakukan inisialisasi untuk K sama dengan 0. Jadi kita menentukan nilai awal dan juga kovariansi awalnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah inisialisasi untuk K indeks 1 sampai dengan yang ditentukan. Jadi pertama kita menghitung titik sigmanya, kemudian kita bisa masuk ke tahap prediksi. Di tahap prediksi kita juga menghitung titik sigma, kemudian menghitung estimasi atau XK minus head, kemudian kita juga menghitung kovariansi pada tahap prediksi yaitu PK min. Selanjutnya kita update titik sigma dan juga menghitung estimasi pengukurannya. Dan tahap yang selanjutnya adalah tahap koreksi. Jadi pertama kita menentukan kovariansi error pengukuran dengan rumusan sebagai berikut. Dan juga kita menghitung kovariansi silang. Selanjutnya kita bisa menghitung gain Kalmannya. Setelah kita dapatkan gain Kalmannya, kita bisa gunakan untuk menghitung estimasinya. Yang selanjutnya kita bisa menentukan kovariansi errornya. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan dan hasil simulasi. Sebelum mengimplementasikan metode Kalman filter dan modifikasinya, model dalam bentuk persamaan diferensial kontinu tadi yang sudah dibahas sebelumnya harus diubah dulu menjadi model sistem diskrit, yaitu melalui proses pendiskritan, sehingga nanti bisa diimplementasikan ke metode Kalman filter yang kita gunakan. Sehingga diperoleh model sistem diskrit sebagai berikut. Jadi tadi model matematika yang kita punya itu merupakan persamaan diferensial kontinu. Sehingga dari sini DU/dt kita ubah dengan menggunakan metode Euler, sehingga kita dapatkan untuk DU/dt itu adalah UK plus 1 min UK dibagi dengan delta T. Sehingga kita peroleh model diskrit untuk DU/dt-nya yaitu UK plus 1 sama dengan UK plus ini, yang pada persamaan 7. Mengikuti langkah seperti yang sebelumnya, maka kita akan peroleh model diskrit untuk EK plus 1 pada persamaan 8, dan juga VK plus 1 untuk atau pada persamaan 9. Di sini diasumsikan bahwa pengukurannya yaitu YK sama dengan EK plus VK, yaitu yang diketahui datanya adalah jumlah orang yang bekerja dan juga jumlah lowongan pekerjaan. Selanjutnya, karena untuk extended Kalman filter, kita membutuhkan matriks Jacobian dari model sistem nonlinearnya, maka di sini kita hitung untuk nilai Jacobian sistem nonlinearnya. Di mana di sini sudah dalam bentuk model diskrit. Selanjutnya, kita akan menentukan titik setimbang model sistem.
Titik setimbang diperoleh saat DUDT sama dengan DEDT sama dengan DVDT sama dengan 0. Maka dari DUDT sama dengan 0, kita akan peroleh persamaan 11. Kemudian dari DEDT sama dengan 0, kita peroleh persamaan 12. Substitusi persamaan 11 ke 12, maka akan diperoleh persamaan 13. Kemudian dari DVDT sama dengan 0, kita bisa mendapatkan persamaan 14. Substitusi persamaan 13 ke 14 diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu persamaan 15. Kemudian misal titik setimbangnya adalah U ster, E ster, V ster. Maka dari persamaan 13 dan 15, kita bisa menentukan nilai dari E ster dan V sternya sebagai berikut. Bisa dilihat pada persamaan 16 dan 17. Di sini diasumsikan bahwa kesetimbangan model terjadi ketika jumlah orang yang menganggur itu 0. Sehingga di sini kita ambil nilai U sternya itu 0. Sehingga dari persamaan 16 kita bisa mendapatkan E sternya, dan juga dari persamaan 17 kita bisa mendapatkan nilai dari V sternya. Sehingga titik setimbang dari model sistemnya itu sebagai berikut. Selanjutnya, karena model sistem yang digunakan tadi bersifat nonlinier, maka terlebih dahulu akan dilakukan pelinearan sistem di sekitar titik setimbang, sehingga metode Kalman filter dapat diaplikasikan. Karena tadi sesuai dengan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, Kalman filter ini hanya bisa digunakan untuk sistem yang linier. Sehingga karena sistem yang kita punya tadi nonlinier, kita harus lakukan pelinearan terlebih dahulu. Maka langkah pertama adalah kita akan menentukan nilai Jacobian dari sistem diskrit di sekitar titik setimbangnya tadi, yaitu sebagai berikut nilai Jacobiannya. Dengan V sternya adalah lambda dikali alfa kuadrat plus gamma dibagi alfa kuadrat kali alfa 2 kali delta. Sehingga akan diperoleh model sistem diskrit linier sebagai berikut. Jadi sekarang kita sudah punya model sistem diskrit yang linier dari persamaan 18, 19, dan 20. Sekarang kita masuk ke parameter simulasi. Jadi untuk simulasi diberikan nilai awal, yaitu untuk U, E, dan V sebagai berikut. Jadi U0 atau jumlah orang yang menganggur di keadaan awal itu ada 10.000, kemudian jumlah orang yang bekerja mula-mula itu ada 1.000, dan jumlah lowongan pekerjaan mula-mula ada 100. Nilai parameter dapat dilihat pada tabel 1, di mana nilai awal dan parameter yang digunakan ini berdasarkan penelitian Munoli dan Gani pada tahun 2015. Ini adalah nilai parameter yang akan digunakan dalam simulasi. Selanjutnya, nilai kovariansi awal, kovariansi sistem, dan kovariansi pengukuran yang digunakan masing-masing dinyatakan dengan P, Q, dan R, yaitu kita definisikan sebagai berikut. Beserta langkah waktunya atau delta T di sini kita ambil 1. Maka akan dilakukan estimasi jumlah pengangguran atau U dengan diberikan data pengukuran jumlah orang bekerja atau E dan jumlah lowongan pekerjaan V dengan menggunakan metode Kalman filter, extended, ensemble, dan juga unscanted. Jadi pertama ini kita simulasikan untuk metode Kalman filter. Di sini simulasi implementasi Kalman filter itu menggunakan model sistem diskrit yang sudah dilakukan pelinearan di sekitar titik setimbang, yaitu yang pada persamaan 18 sampai dengan 20. Hasil estimasi jumlah pengangguran menggunakan metode Kalman filter dapat dilihat pada figur 1 ini ya.
Sedangkan kesalahan estimasinya ditampilkan pada figur 2, di mana di sini dihitung nilai dari errornya yaitu Relative Mean Absolute Error atau RMAE, ternyata diperoleh nilainya sebagai berikut. Jadi ini adalah error dari hasil estimasi menggunakan metode Kalman filter. Di sini hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada akhir periode waktu T itu sebesar 0,9891. Di sini karena variabel keadaan yang kita amati itu satuannya adalah jumlah orang, maka hasil estimasinya ini harus kita bulatkan ke bilangan bulat, sehingga kita peroleh 1. Hal ini bermakna bahwa dari keadaan awal yang terdapat 10.000 orang menganggur, pada akhir periode waktu T, nyaris tidak ada lagi orang yang menganggur, karena hanya sisa 1 orang saja yang menganggur. Tentunya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian, sekarang kita akan lihat hasil simulasi dari extended. Simulasi implementasi extended Kalman filter menggunakan model sistem discrete nonlinear, yaitu yang pada persamaan 7 sampai dengan 9. Hasil estimasi dengan extended itu bisa dilihat pada figur 3 dengan nilai RMAE itu sebagai berikut. Ini adalah grafik error estimasinya dengan metode extended. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada akhir periode waktu T setelah dibulatkan itu adalah 9.217. Hal ini bermakna bahwa dari keadaan awal yang terdapat 10.000 orang menganggur, sampai dengan akhir periode waktu T terjadi pengurangan jumlah orang yang menganggur sebesar 783 orang. Dan jumlah orang yang menganggur menjadi 9.217 orang pada akhir periode waktu T. Untuk implementasi ensemble Kalman filter ini juga menggunakan model sistem discrete nonlinear pada persamaan 7 sampai dengan 9. Di sini kita menggunakan jumlah ensemble yang dibangkitkan itu sebanyak 400. Hasil estimasinya bisa dilihat pada figur 5, di mana grafik biru ini menyatakan data realnya, sedangkan yang grafik merah ini merupakan hasil estimasi dengan metode ensemble Kalman filter. Setelah dihitung nilai dari error atau RMAE-nya itu sebesar 4,6439 kali 10 pangkat min 4. Di mana grafik dari kesalahan estimasi atau error estimasinya dengan metode ensemble itu bisa dilihat pada figur 6 ini. Di mana hasil estimasi pada periode waktu T menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebesar 8.977. Maka hal ini bermakna dari keadaan awal yang awalnya ada 10.000 orang menganggur, pada akhir periode waktu T terjadi pengurangan jumlah orang yang menganggur sebesar 1.023 orang. Dan jumlah orang yang menganggur di akhir periode waktu T sekarang hanya 8.977 orang saja. Yang selanjutnya, hasil simulasi implementasi unscanted Kalman filter. Unscanted Kalman filter ini juga menggunakan model sistem discrete nonlinear pada persamaan 7 dan 9. Hasil estimasinya bisa dilihat pada figur 7. Di sini yang garis biru merupakan data realnya, sedangkan yang garis merah merupakan hasil estimasi dengan menggunakan unscanted Kalman filter. Dengan nilai error estimasinya sebagai berikut. Bisa dilihat pada figur 8, grafik error estimasinya. Pada akhir periode waktu T, hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah pengangguran itu sebesar 8.952.
Sehingga hal ini bermakna bahwa dari keadaan awal yang terdapat 10.000 orang menganggur, sampai dengan akhir periode waktu T, terjadi pengurangan jumlah orang yang menganggur sebesar 1.048 orang. Dan jumlah orang yang menganggur di akhir periode waktu T sekarang hanya 8.952 orang. Selanjutnya, hasil simulasi yang sudah didapatkan dari masing-masing metode tadi, yaitu untuk extended, ensemble, dan juga unscanted akan kita bandingkan dengan data real juga. Jadi figur 9 ini merupakan perbandingan hasil estimasi jumlah pengangguran dengan metode extended, ensemble, dan juga unscanted. Di sini bisa diperhatikan bahwa metode extended dia hasil estimasinya sangat presisi dengan data realnya. Sedangkan untuk yang ensemble dan juga unscanted dia masih sedikit terdapat perbedaan yang cukup terlihat jelas ya di sini ya grafiknya. Kemudian pada tabel 2 ini kita bisa melihat perbandingan hasil estimasi jumlah pengangguran dari masing-masing metode dan juga nilai RMAE yang dihasilkan. Jadi untuk Kalman filter, jumlah pengangguran estimasinya pada akhir periode waktu T sebesar 1 dengan RMAE-nya sebagai berikut. Dan juga untuk metode yang lain bisa dilihat pada tabel 2. Di sini terlihat bahwa hasil estimasi metode Kalman filter sangat jauh berbeda dengan metode lainnya ya. Sedangkan untuk metode yang extended, ensemble, dan juga unscanted, dia menghasilkan nilai estimasi yang nilainya itu tidak jauh berbeda. Sehingga dari hasil simulasi tadi, kita bisa tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, metode extended Kalman filter, ensemble Kalman filter, dan unscanted Kalman filter berhasil diimplementasikan untuk estimasi jumlah pengangguran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode extended Kalman filter memiliki performa terbaik untuk estimasi, di mana menghasilkan kesalahan estimasi paling kecil, yaitu sebesar 5,1991 kali 10 pangkat min 8. Kemudian metode Kalman filter menghasilkan nilai estimasi yang jauh berbeda dengan metode lainnya. Hal ini dapat terjadi karena model yang digunakan untuk Kalman filter telah dilakukan pelinearan, sehingga dimungkinkan terjadi error pada saat proses linearisasi tersebut dan berdampak pada hasil estimasi. Sehingga metode Kalman filter kurang baik performanya jika diterapkan pada model sistem nonlinear, meskipun telah dilakukan pelinearan pada model sistemnya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan ketika mengerjakan presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ketika menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.